Setelah sukses dengan X6 Pro, Poco berulah lagi dengan keluarin Poco F6 yang tampaknya bakal goib lagi nih. Kira-kira seberapa jauh perbedaan kedua HP ini dari tes-tes yang gue lakuin? Apakah butuh upgrade dari X6 Pro ke F6? Mending mana? Oke, kalau ngomongin desain harusnya banyak yang setuju sama gua kalau Poco F6 ini lebih menarik ya. Pertama, desain kamera modulnya yang kekinian, nggak kayak Poco yang rada jadul gitu. Terus finishing backnya gue demen sih, matte finish, bukan yang glossy kayak X6 Pro sehingga gampang nempel jiplakan sidik jari. Atau kalau kalian mau dapat yang minim sidik jari, bisa cek yang warna kuningnya. Terus gue cukup bersyukur ya kalau bagian kamera modul F6 ini nggak ngikutin X6 Pro yang dikotakin lagi. Yang sekarang lebih bersih dan minimalis. Cuma yang bikin gatel ya tulisan 50 megapiksel OIS di sini sih. Berasa kayak nyasar aja bisa ada di tengah gitu sendiri. Dari sisi flash sekarang juga lebih cakep ya ngelingker gitu, yang harusnya bikin area penerangannya lebih merata. Selebihnya menurut gue mirip-mirip aja sih. Misalnya material back sama frame-nya yang sama-sama dari plastik, dengan susunan frame yang plek ketiplek. Sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri kosong, atas speaker, AR blaster sama mic, dan di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut buat layar ya mirip-mirip sih, punya ukuran 6,67 inch dengan bezel yang sama-sama tipis. Habis itu buat spek lainnya juga sama ya, 1,5K, 120Hz refresh rate, dan 480Hz touch sampling, dan lain sebagainya. Paling yang ngebedain peak brightness-nya lebih tinggi di F6 2400 nit berbanding 1800. Habis itu buat always on display-nya belum bisa bener-bener always ya, di limit 10 detik doang. Tapi di F6 ada fitur Smart AOD yang bakal mati kalau kita masukin HP-nya ke kantong atau pas lagi ngeliat ke HP. Sama satu lagi, kalau gue cek di bagian display, di F6 ini ada pilihan AI Image Rendering, dimana kualitas gambar yang dihasilkan lebih ditingkatin lagi. Tapi di sini dikasih tahu juga ya, kalau fitur ini bakal menguras daya lebih. Lanjut, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, Snapdragon 8S Gen 3 atau Dimensity 8300 Ultra. Sebelum mulai gue pastiin baterainya sama-sama di 100% dengan settingan yang gue samain juga. Update software terbaru, refresh rate 120Hz, dan performance mode-nya gue nyalain. Habis itu langsung cus tes Antutu 6 kali berturut-turut yang langsung gue rangkumin hasilnya. Dimana secara rata-rata skor, Poco F6 ini lebih tinggi hampir 200.000 poin ya. Dengan stabilisasi yang lebih baik juga, dengan penurunan performance 9%-an dibanding 15% di X6 Pro. Untuk suhu sama-sama tinggi ya, di sekitar 46-47 derajat, dengan konsumsi daya yang selisih 1% aja. Dan lanjut recording 4K selama 30 menit yang hasilnya sama-sama berkurang 11%. Dengan suhu Poco X6 Pro yang lebih tinggi di 43 derajat, terpaut 2 derajatan dari F6 yang lebih adem. Habis itu nonton YouTube 1080p selama 30 menit dan F6 berkurang 4% ya, sedangkan X6 Pro 3%. Dan next, balik lagi kita ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya Snapdragon 8S Gen 3 punya skor lebih tinggi. Cukup jauh juga sih, selisih 500-an poin buat single core dan 700-an poin multi-core. Untuk suhu dan konsumsi daya nggak jauh beda di sini. Habis itu tes yang nggak kalah seru yaitu download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Dan hasilnya X6 Pro bisa kelar duluan ya, dengan posisi F6 itu masih di 80%. Habis itu biar lebih valid, gue coba download sekali lagi nih. Tapi kali ini Poco F6 start duluan dan sekitar 3 detik setelahnya X6 Pro mulai. Hasilnya, Poco F6 bisa kelar duluan sih. Tapi nggak lama, sekitar sedetik kemudian X6 Pro juga kelar. Jadi mungkin bisa gue bilang X6 Pro lebih cepat dari 2 tes tadi. Dan ingetin aja, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP, tapi saat download barengan siapa yang sedot lebih kuat. Next, kita tes rendering video 4K di KineMaster yang udah gue kasih scale dan satu filter. Untuk ekspornya gue mentokin ya dengan output file hampir 2 GB. Hasilnya, surprisingly Poco X6 Pro bisa kelar duluan ya. Tapi sebenarnya nggak lama, sekitar 15 detik kemudian Poco F6 kelar juga. Untuk suhu dan konsumsi daya mirip-mirip, ada di 35-an derajat dengan baterai berkurang 1% aja. Dan terakhir kita tutup dengan benchmark lagi yaitu 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang punya base loop terpaut 300 poin lebih tinggi di F6. Dan stabilisasi juga lebih baik, 84%.
Angka ini sejalan dengan penurunan performance di Antutu tadi ya, yang mana Poco X6 Pro lebih rendah. Walaupun 74% ini angka yang udah tergolong oke. Cuma tingginya stabilisasi di Poco F6 tadi ada harganya, yaitu suhu yang mencapai 50 derajat. Dan berimpact langsung sama konsumsi daya yang lebih tinggi di 13%. Selisih 5% dibanding Poco X6 Pro. Tapi kalian jangan panik juga sih lihat suhu setinggi itu. Karena sejauh ini kejadiannya pas jalanin benchmark doang. Yang mana buat manusia normal nggak pernah lakuin itu ya. Saat nge-game pun suhunya masih wajar kok. Misalnya buat tes Genshin Impact di HP ini, untuk settingan highest 60 fps, di Poco F6 bisa dapat FPS di 58,3 dengan suhu 42,8 derajat. Gua main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 10%. Sedangkan Poco X6 Pro gue sempat tes ulang juga dan dapat FPS rata-rata sedikit di bawah, yaitu 58 pas. Malah suhunya sedikit lebih tinggi di 44 derajat loh, dengan konsumsi baterai sama-sama berkurang 10%. Lanjut kita ke baterai yang punya kapasitas sama di 5000 mAh, cuman charging di Poco F6 lebih cepat ya, 90 watt, yang diklaim ke 100% dalam 34 menit, sedangkan 67 watt di X6 Pro dalam 45 menit. Untuk daya tahannya sendiri dari tes-tes kita tadi sebenarnya cukup berimbang ya kalau kita kesampingin benchmark 3D Mark yang suhunya mencapai 50 derajat tadi. Di tes rendering terakhir, sisa baterainya itu masih sama-sama di 50%. Dan BTW guys, supaya usaha gue berjam-jam ini ngetes kedua HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya. Thank you. Oke, buat kamera singkat aja. Buat speknya kalian bisa baca di sini nih. Beserta resolusi video yang mana Poco F6 sedikit lebih baik, bisa sampai 4K 60. Next, untuk sampel foto kita mulai dari selfie yang gak terlalu jauh sih bedanya. Paling yang kelihatan di sini adalah jarak pandang Poco F6 lebih luas dibanding X6 Pro. Habis itu buat kamera belakang di X6 Pro ini punya karakter gambar yang lebih dicerahin lagi dibanding Poco F6. Yang buat gue sih lebih balance aja. Tapi kadang untuk dua kalinya malah bisa kebalikan tuh. Hal ini juga sama buat videonya ya, yang mana kalau dilihat X6 Pro lebih cerah di sini. Dan lanjut buat zoom mentok di 6 kali ya, yang hasilnya masih terlihat lebih natural di F6. X6 Pro ini kayak udah ditajemin gitu gambarnya. Kalau buat video selfie, kulit gue agak keputihan gitu di X6 Pro ya, berasa kayak pakai bedak. Tapi untuk dynamic range kebalikan, terlihat X6 Pro lebih baik. Cukup jelas kelihatan dari langit di belakang. Ayo, kalian tim mana nih? Dynamic range yang oke atau skin tone yang lebih natural? Oke guys, ini adalah untuk resolusi 1080p 30 fps. Pasti banyak juga yang kepo apakah bisa pindah lensa saat lagi recording gini. Sayangnya di F6 nggak bisa ya, cuman bisa di X6 Pro. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Dan next kita ke low light, yang overall gue lebih suka hasil foto dari F6 sih. Karena karakter yang lebih dicerahin tadi di X6 Pro, kalau banyak cahaya misalnya lampu gitu jadi overexpose ya, sehingga gedung-gedungnya jadi nggak terlihat jelas. Poco F6 jauh lebih baik di sini. Sedangkan selfie beberapa kali gue dapat gambar ngeblur dengan dynamic range yang kurang di X6 Pro kalau dibandingin sama Poco F6 tuh. Mungkin ya gara-gara auto night mode di Poco F6 lebih sering ke trigger. Padahal settingan auto night mode buat kedua HP ini udah sama-sama on. Untuk video sama kayak foto dimana X6 Pro lebih dicerahin gitu. Jadi detail gedungnya nggak sebaik di Poco F6. Cuma kalau kondisinya gelap dan nggak terlalu banyak cahaya, X6 Pro bisa kasih gambar yang lebih jelas. Dan terakhir buat video selfie, sama kayak di daylight, X6 Pro punya dynamic range yang lebih baik ya. Jelas terlihat dari lampu-lampu di gedung belakang yang bisa lebih baik diredam dibanding Poco F6 yang lebih nyebar gitu. Buat spek lainnya juga mirip-mirip sih. Paling satu yang gue ketemu bedanya di IP rating ya. IP54 di X6 Pro dan IP64 di F6. Sisanya sama-sama HP 5G, stereo speaker, fingerprint dalam layar, dan lainnya. Cuman sayangnya kedua HP ini nggak ada headphone jack. Terus buat vibration sama-sama enak ya, getarannya bulat gitu, bukan yang nyebar buat kedua HP ini. Paling buat teman-teman yang ngerasa getarannya kurang, salah satu penyebabnya bisa coba cek keyboardnya deh. Misalnya di Poco X6 Pro gua ini, kalau kalian pakai keyboard bawaan yang namanya emoji and font keyboard itu, dia bakal nyebar ya. Kalau mau lebih enak, coba ganti ke Gboard deh. Cuman sebelumnya ya pastiin ya kalau emang HP kalian punya haptic feedback yang bagus. Lanjut buat speakers, pendengaran kuping jelata gua ini
Paling satu lagi yang gue sempat bahas di video unboxing Poco F6 kemarin. Kalau HP ini kedapatan fitur AI ya. Di antaranya ada AI Expansion dan AI Eraser Pro. Yang kalau kita cek di Poco X6 Pro, pilihan kedua fitur ini nggak ada. Oke, sebelum gue jabarin mending mana atau butuh upgrade nggak dari X6 Pro, mari kita bahas harganya dulu. Yang seperti kita tahu, kalau X6 Pro ini punya satu varian aja ya, 12 plus 512 di harga 5 juta. Sedangkan Poco F6 di launching global kemarin ada dua varian, 8 plus 256 sekitar 5,5 juta dan 12 plus 512 di sekitar 6,1 juta. Perlu diingat, itu harga early bird dan konversi dari USD. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa harga di Indonesia? Sayangnya, gue juga nggak dikasih tahu ya. Bahkan kapan launching di Indonesia pun masih gelap. Tapi harusnya nggak bakal lama lagi sih. Di bulan ini mungkin mulai sounding-sounding. Yang jelas kalian pantengin aja IG-nya Poco Indonesia. Dan buat harga, feeling gue nggak bakal jauh-jauh dari global tadi sih. Kalaupun lebih mahal, harusnya mentok di 6 juta aja. Mungkin loh ya. Dan sebagai gambaran di Singapura ini, harga buat Poco F6 yang 8 plus 256 ada di sekitar 5,7 juta ya. Sedangkan yang 12 plus 512 di 6,6 juta. Nah, kalau ditanya lebih worth it mana? Menurut gue jelas Poco X6 Pro. Kalau emang kalian bisa dapat harga normal di 5 juta ya. Yang mana dengan harga segitu kalian udah dapat storage 512 GB. Tapi kalau kalian punya duit lebih, gue pribadi sih lebih pilih Poco F6. Karena desainnya yang buat gue lebih cakep, performance yang lebih baik, walaupun perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Tapi tentang ini nih, banyak juga teman-teman yang bilang karena chipsetnya Snapdragon jadi lebih gampang dioprek dibanding MediaTek. Tapi jujur buat gue sendiri ini gue nggak terlalu perhatiin sih. Dari sisi kamera ya plus minus sih. Yang jelas sekarang di Poco F6 ini bisa shoot 4K 60. Skin tone selfie yang lebih baik walaupun dynamic range-nya nggak sebaik X6 Pro. Terus overall low light yang gue lebih suka juga di F6. Sisanya menurut gue tipis-tipis aja sih. Kayak peak brightness yang lebih tinggi, perlindungan Gorilla Glass Victus, charging yang lebih ngebut 90 watt, peningkatan IP rating, dan terakhir, mungkin ini cukup menarik, yaitu adanya fitur AI di galeri yang bakal bikin nagih buat kalian yang suka otak-atik foto. Dan itu tadi kalau kalian belum punya keduanya ya. Kalau kalian udah punya Poco X6 Pro dan lagi mode berhemat, ya nggak usah FOMO upgrade sih. Poco X6 Pro itu udah oke banget, apalagi dengan storage gedenya tadi. Ya balik lagi ke kondisi keuangan dan preferensi masing-masing.